Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan podcast Universitas Madura, pilihan bijak masa depan. Pada kesempatan hari ini, kami akan berbincang santai, yaitu dengan Siamolek. Nah, jadi Siamolek itu sebuah institusi pendidikan di bawah Ditjen Dikti, di mana yang khusus bertanggung jawab untuk pengembangan pendidikan terbuka dan pendidikan jarak jauh se-Asia Tenggara. Pada kesempatan hari ini kami kedatangan narasumber dari Siamolek, yaitu Bapak Zul Setiawan. Assalamualaikum Pak. Saya biasanya panggil Pak Suli. Ya. Katakan Pak Yedi. Ya, gitu. Jadi beliau ini dari divisi riset dan development Siamolek, sekaligus juga yang membidangi tentang kerjasama luar negeri. Betul ya Pak Suli ya? Baik, terima kasih. Selamat datang di podcast Universitas Madura. Terima kasih. Mungkin warga kampus dan masyarakat di Madura khususnya ingin tahu lebih banyak tentang Siamolek itu seperti apa dan sebagainya. Kemudian sekarang yang sedang dilakukan dengan Universitas Madura khususnya banyak kegiatan-kegiatan yang sudah kita laksanakan. Untuk itu silakan Pak Suli barangkali sebagai pembuka untuk apa sih sebetulnya Siamolek itu dan sebagainya. Baik, silakan. Terima kasih atas waktunya Pak Yedi. Selamat pagi para pemirsa podcast ini. Saya Zul Setiawan dari Siamolek. Kami sebetulnya adalah termasuk dalam satu center yang terdiri dari 26 center Pak totalnya. Iya. Tersebar di seluruh Asia Tenggara. Kami sendiri adalah merupakan inisiasi dari menteri-menteri 11 negara yang tergabung dalam konsorsium di Asia Tenggara. Iya, demikian. Nah, untuk center sendiri adalah kenapa disebut center karena kita memberikan layanan untuk masyarakat di Asia Tenggara, khususnya yang membutuhkan bidang-bidang tertentu, pengembangan bidang-bidang tertentu, untuk lebih mendalami dunia pendidikan. Contohnya kami dari pendidikan jarak jauh tadi disampaikan memang kami memberikan layanan berupa pendidikan jarak jauh dan kerjasama dengan mitra. Tentunya untuk satu pendidikan jarak jauh apapun bentuknya ya kita membutuhkan mitra ya. Betul. Mitra tersebut itu kita bagi dalam dua kategori, mitra dalam negeri dan mitra luar negeri. Nah, kemudian center kami sendiri yang ada di Indonesia ditemani atau bukan ditemani ya, artinya ada center lain di Indonesia itu ada mendukung gitu ya. Ada 7 center ya. 7 center dengan masing-masing expertise-nya berbeda. Yang ada di Indonesia itu adalah Cecep itu di Bandung. Itu khusus untuk PAUD ya. Penerapan PAUD. Kemudian dia di bawah Dirjen Dikasmen PAUD ya. Dirjen PAUD langsung. Kemudian ada SIKIM, Architect and Science yang khusus mendalami untuk bidang matematik khusus ya. Kemudian kita itu lokasinya di Jogja. Kemudian ada Kitab in Science itu di Bandung. Kemudian ada Biotrop. Biotrop itu khusus untuk biotropikal dan tanaman-tanaman hortikultura. Serta pengembangannya adanya di Tajur Bogor. Kemudian ada Semio Rekfon. Semio Rekfon itu tentang food and nutrition. Itu ada di Jakarta. Dia berafiliasi dengan UI. Kemudian Siamolek ya. Kita berafiliasi dengan UT, Universitas Terbuka. Universitas Terbuka Jakarta. Jadi kiprah kami sendiri sudah sejak tahun 2016
mungkin sebelumnya kita berdiri di 1997, kemudian kita memulai untuk pendidikan jarak jauh, dan sedikit demi sedikit kita berkibar dan memulai kerjasama, salah satunya dengan Unira di 2016. Ya, betul. 2014 itu sudah ada rintisan, dan 2016 gitu dengan Unira. Ya. Nah, perkembangan per tahunnya sendiri cukup baik ya. Dalam kerjasama ini kita bisa memberikan manfaat yang terasa gitu buat baik institusi mitra maupun dari Simolek sendiri, karena dengan adanya Simolek itu tujuannya untuk salah satunya adalah menjembatani Pak antar mitra. Jadi antar mitra, baik mitra itu dalam negeri atau mitra itu dengan luar negeri. Baik, terima kasih. Ini salah satu yang menarik Pak Suli tentang pembelajaran jarak jauh. Mungkin kalau dulu orang pembelajaran jarak jauh apa sih dan sebagainya, orang hanya tahu tentang universitas terbuka dan sebagainya. Mungkin kalau di luar itu sudah biasa ya. Nah, kami Universitas Madura terus terang sangat beruntung ya, dari beberapa tahun ini sudah kita kerjasama tentang pembelajaran jarak jauh. Hikmahnya adalah pada saat COVID kemarin. Betul. Jadi semua masyarakat Indonesia seperti kita tahu, mulai dari PAUD mungkin sampai perguruan tinggi dipaksa untuk pembelajaran jarak jauh. Nah itu juga menjadi hikmah bagi kami, karena kami sudah siap, gitu. Kami sudah siap, dan sebagai ke depan pun kami ingin terus mengembangkan tentang metode pembelajaran jarak jauh. Kami di Universitas Madura, Pak Suli, itu juga didukung sebenarnya oleh pihak universitas. Jadi setiap semesternya, untuk semester ini saja misalnya kita metode pembelajarannya hibrid ya. Jadi bisa mahasiswa bisa luring, bisa daring gitu. Nah ini tentu untuk memperkaya ya, terutama pembelajaran jarak jauh atau daring itu kan kita memerlukan media pembelajaran yang mumpuni lah untuk itu. Ya. Nah, untuk saat ini dengan Universitas Madura, kebetulan pada kesempatan ini Pak Suli hadir, kan sedang ada pendampingan program juga kan. Betul. Iya, salah satunya. Ini gimana Pak Suli ke depannya kira-kira? Ya, mengulas tadi sedikit tentang COVID ya, memang yang disampaikan Pak Yudi itu benar sekali Pak. Jadi memang karena memang kita mengkhususkan untuk pendidikan jarak jauh, artinya kita sudah mulai jauh hari sebelum ada wabah COVID-19 merebak. Memang pada saat COVID-19 merebak itu satu-satunya jalan pada saat itu, mengingat bahwa kita sama tahu bahwa tidak bisa ada interaksi secara langsung. Iya, interaksi secara langsung, berkumpul, entah itu untuk tujuan pendidikan atau tujuan lainnya. Sehingga pemanfaatan teknologi informasi komputer itu benar-benar dikedepankan. Sehingga tentunya membuat beberapa tingkat pendidikan mulai dari PAUD dan sampai dengan ke perguruan tinggi itu mengalami nervous ya, atau gugup ya, karena mereka belum pernah itu. Hanya kondisi itu kita sebut dengan emergency remote teaching, harus kita kedepankan. Artinya mereka dipaksa untuk memberikan pendidikan dengan kondisi yang adanya. Itu cukup memprihatinkan Pak kalau dilihat gitu ya. Kita tidak usah, kalau saya sendiri tidak selalu melihat jauh gitu ya. Keluarga anak saya sendiri mengalami agak kesulitan karena biasa menggunakan langsung gitu ya. Nah, untuk itu ada baiknya ya pada waktu itu kita melaksanakan PJJ itu dengan memperkuat SDM Pak ya. SDM kita itu yang diutamakan, karena murid itu datang terus terang ya dengan apa yang ada dengan dirinya ya. Makanya untuk tujuan meningkatkan kompetensi mereka, dan juga untuk tidak hanya secara skill tapi juga secara psikologis ya. Sehingga
penguatan pada SDM itu sangat diperlukan. Demikian juga kami memandang bahwa perguruan tinggi negeri adalah satu pintu pendidikan yang tertinggi dari ranah pendidikan yang ada, sehingga itu menjadi lebih fleksibel. Dengan demikian bisa memberikan arahan kepada level-level di bawahnya. Itu juga sudah direalisasikan dengan MBKM oleh Pak Menteri, sehingga Bapak mahasiswa harus mengajar turun mengajar gitu. Itu sebetulnya salah satu, kalau saya melihat itu salah satu dampak atau implikasi daripada kekuatan atau daripada tingkat yang tertinggi untuk mengajak tingkat yang di bawahnya untuk memperluas pendidikan. Nah, kaitannya dengan apa yang sudah kita jalankan dengan Unira sudah mencapai tahap yang level yang menengah ke atas ya Pak. Artinya sudah bisa mulai dengan teknologi terkini yang ada gitu ya, kita coba untuk mentransformasikan pendidikan dalam bentuk immersive learning, dan alhamdulillah tanggapannya terus terang kami sampaikan sangat luar biasa, sehingga SDM tersebut bisa kami harapkan untuk memberikan kemajuan baik untuk Unira dan juga nanti mungkin kalau ada kesempatan bisa untuk MBKM. Betul. Sehingga apa ilmu yang didapat dari pelatihan ini bisa diturunkan. Nah, mungkin ada yang menanyakan bagaimana ininya gitu ya Pak ya. Sebetulnya kami membutuhkan satu kelas itu lebih dari cukup ya. Artinya dalam prakteknya kami berharap itu bisa menjadi teman-teman yang ikut dalam pelatihan kami itu menjadi tutor Pak, tutor sebaya. Sehingga itu bisa menularkan ke rekan yang lainnya, di data sharing ke yang lain. Itu memang kami lihat pembelajaran jarak jauh daring ini kan tidak hanya melalui Zoom dan sebagainya, tetapi media pembelajaran yang alat pembelajaran dan sebagainya juga perlu yang lebih menarik. Kan itu salah satunya yaitu yang kita sedang laksanakan ya immersive learning ini. Ke depan pasti Universitas Madura masih sangat membutuhkan untuk inovasi-inovasi pembelajaran yang untuk jarak jauh itu. Nah, kemudian ini satu lagi barangkali Pak Sul, ini tentang kerjasama luar negeri nih. Nah, jadi saya ingat dulu kita Universitas Madura tahun 2018 itu sudah pernah mengadakan juga kerjasama luar negeri, yaitu waktu itu dengan CMO yang di Bangkok ya di Bangkok itu kan ada program CityChat dan CityVet waktu itu. Kita sudah juga laksanakan, kita ngirim mahasiswa ke Filipina, ke negara-negara Asia Tenggara, ke Thailand, kemudian dari negara tetangga juga mengirimkan mahasiswanya untuk belajar di sini. Jadi pertukaran pelajar mahasiswa. Betul. Jadi Universitas Siam Molek dan Unira ini luar biasa. Waktu itu sebelum ada MBKM untuk pertukaran mahasiswa kita sudah melaksanakan. Betul. Nah, ke depan kira-kira program-program kerjasama luar negeri ya termasuk mungkin magang atau pertukaran mahasiswa dan sebagainya yang bisa kita lakukan atau ada programnya di Siam Molek, barangkali Pak Suli bisa menjelaskan ini juga agar kita bisa mempersiapkan itu. Baik. Terkait dengan kerjasama ya Pak Yudi, memang di 2024 ini kami khususnya membentuk tim yang kita sebut task force untuk penanganan kerjasama di luar negeri. Kebetulan saya terpilih jadi anggota dan ada sudah beberapa mitra dari luar yang saya coba untuk rengkuh dan bersedia untuk bekerja sama dengan Simolek. Intinya adalah bahwa saya menyampaikan pada mitra-mitra di luar bahwa kebutuhan SDM sebagai tenaga pengajar itu
di masing-masing wilayah mitra, ya misalnya sebutlah Thailand atau Korea atau Jepang atau Cina atau manapun juga, mereka tentunya mempunyai satu kurikulum yang mereka gunakan untuk pembelajaran. Ya. Nah, sebetulnya hal yang simpel ya Pak ya, kita tinggal memilih negara mana yang punya kurikulum lebih baik dari kita ya. Kemudian kita bandingkan dengan kita lakukan analisis gitu ya. Sehingga kita bermitra. Nah, tujuannya adalah untuk meningkatkan SDM tadi. Betul. Salah satu action plan yang akan saya coba terapkan sebagai konsep pelaksanaan kerjasama di tahun depan adalah teacher exchange. Masih ada ya. Sama teacher engagement yang nanti akan membuahkan salah satunya adalah teacher exchange gitu ya. Jadi teacher enhancement atau peningkatan SDM untuk tenaga pendidik, guru atau dosen itu akan kami laksanakan di tahun depan dengan beberapa perbaikan dari tahun-tahun sebelumnya. Artinya secara garis besar adalah bahwa negara seperti Cina dan Jepang itu mempunyai kalau di Jepang itu memang kalau saya bilang punya kualifikasi pengajar yang bagus, punya kurikulum yang bagus ya, sehingga memang bisa dikatakan menghasilkan banyak universitas yang bagus, betul. Korea pun demikian, dan demikian pula Cina. Sebagai kalau disebut itu sebagai pemain baru lah ya, karena masih di bawah 25 tahun gitu ya, dia bergabung istilahnya membuka diri ya. Sebelumnya adalah kita kenal sebagai tirai bambu yang lebih banyak tertutup. Nah, ternyata mereka kualifikasinya menurut saya bisa disejajarkan dengan Jepang khususnya untuk teknologi dan pengembangan ilmu pendidikan. Ilmu pendidikan mereka berdasarkan pada Konfusius ya pada umumnya, artinya di mana itu kurang lebih sama dengan kita ya. Konfusius itu garis besarnya adalah mereka dididik sebelum oleh orang lain tapi oleh orang tua. Itu yang menjadi hal yang menarik buat saya karena apapun outputnya kalau sudah mereka kuat dalam keluarga, basicnya di keluarga pendidikan betul. Dan itu yang saya lihat di Indonesia belum bisa diterapkan karena memang pengaruh ya wilayah-wilayah gitu yang berbeda gitu kan, tradisinya beda, kemudian juga bawaan-bawaan dari tradisi-tradisi kita sebelumnya yang tentunya berbau feodal gitu ya, peninggalan kolonial gitu ya. Nah, jadi saya berusaha untuk melihat secara realistis bahwa mungkin banyak yang bisa kita ambil dari situ gitu Pak ya. Nah, dari situ berdasarkan kunjungan saya beberapa waktu yang lalu, kira-kira 2 bulan yang lalu, saya menyampaikan kepada mereka setelah saya melihat fasilitas pembelajarannya. Ya, kalau boleh saya sampaikan, satu kampus itu yang kemarin saya kunjungi itu ada siswanya itu 110.000 Pak. 110.000 terbagi dalam 2 kampus, satu kampus untuk vocational, satu lagi untuk kampus yang normal publik gitu ya, bukan vokasi. Demikian. Dengan segala teknologi yang mereka miliki, yang mereka inisiasikan untuk sekolahnya, ada satu kelemahan yang menurut saya bisa kita manfaatkan sebagai kelebihan untuk keuntungan bersama keuntungan mitra. Gitu ya. Saya tidak bicara negara itu terlalu politis, tapi saya mitra kita mitra. Jadi mereka bisa memberikan gurunya ke kita, gitu ya. Mau gitu ya. Nah, mereka belum punya nih gitu ya. Ada satu sekolah yang memang belum memiliki divisi untuk internasional. Jadi saya bisa menilai kalau ke sana, kalau mereka sudah mempunyai divisi internasional, itu mereka akan lebih berkembang gitu. Nah, mereka akan lebih mempromosikan. Nah, itulah salah satunya saya coba lihat bahwa mereka belum punya, tapi sebetulnya mereka bisa gitu. Bisa. Nah, jadi kira-kira seperti itu Pak. Di tahun depan mungkin kita akan berusaha untuk
menyiapkan program pertukaran dari dosen, dosen dengan beberapa project berupa project yang harus diselesaikan. Betul. Jadi kalau mereka kirim ya kita resiprokal. Jadi mereka kirim kita juga kirim. Betul ya. Oke ya. Jadi saat ini pun sebetulnya Pak Suli, tapi ini di hubungan antara universitas dan antar universitas, kami sekarang sebetulnya sedang mengirimkan mahasiswa juga sih sebetulnya ada di Thailand Utara, universitas dengan sebuah kayak kabupaten gitu. Jadi ada mahasiswa kita di sana 1 semester untuk mengajar di sana. Jadi untuk pertukaran mahasiswa internasional masih di sana sekarang. Betul. Nah, cuman tadi saya tertarik dengan kerjasama luar negeri itu harus ada induknya gitu. Karena mungkin jembatan mungkin ada yang menjembatani dan sebagainya, itu saya kira lebih safe, lebih aman. Karena kan ada cerita menarik nih sebelum ini. Jadi ada lembaga yang tertentu di luar pemerintah yang mengadakan kerjasama, kemudian ternyata mahasiswa kita di sana itu malah dipekerjakan gitu. Bukan disekolahkan gitu, tapi dipekerjakan sebagai guru dan sebagainya. Sehingga kami terus terang lebih tertarik yang ada lembaga induknya, jadi Siamolek salah satunya. Kemudian tadi saya juga agak menarik dengan pertukaran dosen, pertukaran mahasiswa juga. Nah, yang sudah dilakukan untuk dengan negara-negara tadi yang tahun 2023 barangkali bisa diceritakan oleh Pak Suli, misalnya dengan Cina dan itu seperti apa, sehingga kami punya gambaran gitu ke depan, kami ingin ambil seperti ini nih dan sebagainya gitu. Kalau yang di 2003 ini 2023 sementara ini belum ya Pak ya? Belum ya. Karena sejak COVID-19 itu, COVID-19 kami mengurangi karena kegiatan dengan luar negeri, karena memang batasan dari bukan hanya dari pemerintah kita tapi juga pemerintah setempat terutama Cina ya, karena memang kenapa saya fokus di Cina, mungkin bisa saya sampaikan bahwa dibanding Korea dan Jepang gitu ya Korea dan Jepang itu mempunyai teknologi yang kurang lebih sama ya, artinya mereka bersaing secara sehat untuk pengembangan teknologi apapun juga ya. Nah, demikian pula ternyata Cina juga begitu. Itu hanya karena memang entah itu iklim politis di negara masing-masing sehingga akhirnya kita mendapatkan kesimpulan gitu ya, saya sendiri mendapat kesimpulan dari beberapa kasus yang kita sudah pelajari sejak 2016. Cina itu memang lebih murah Pak, untuk lebih murah, lebih welcome. Untuk teknologi itu kita bisa lebih banyak pilihan gitu ya. Artinya teknologi apa yang akan kita kembangkan atau kerjasama berupa antar institusi itu, yang berupa antar institusi itu bisa lebih di custom, gitu. Lebih adaptif gitu lah. Lebih adaptif. Kalau Jepang dan Korea karena memang mereka sudah mempunyai standar yang diakui di banyak negara, sehingga mereka pun akhirnya membuahkan satu nominal yang kalau kita harus perjuangkan cukup besar, gitu ya. Nah, kalau di Cina itu standar itu mereka bisa buat gitu ya, karena mereka memang unik gitu ya. Dalam arti unik itu perjalanannya sendiri kalau bisa diulas sedikit itu, kalau untuk teknologi barang apa sih yang nggak dibuat di Cina, walaupun mereknya Eropa atau walaupun Jepang atau Korea, dibuatnya tetap di sana. Tapi Cina itu memang suatu hukum alam Pak, gitu. Artinya selama kita bisa menyediakan tenaga kerja yang kompeten, orang akan memberikan pekerjaan. Yang pertama, yang kedua, akhirnya adalah segi
fabrikasi atau segi nilai finansial industri. Industri di Cina biaya operasionalnya lebih rendah dari dua negara tersebut. Bahkan negara Jerman pun, negara Eropa pun, Jerman dalam hal ini ya memproduksi mobil yang kita kenal sebagai mobil yang sangat mewah, gitu ya. Itu juga diproduksi di Cina, gitu. VW, Audi, Mercedes, gitu ya. Mereka sudah mempercayakan untuk dibuat di situ. Apa implikasi dari itu, gitu? Atau kalau terlalu jauh dengan mobil, mungkin gadget ya Pak ya. Kenapa gadget Apple yang buatan Amerika itu bisa made in China di belakangnya? Jelas-jelas made in China. Ya karena ongkos produksi di Amerika, ongkos produksi di Eropa itu 1:10 Pak, gitu. Gitu. Jadi waktu itu saya pernah di Jerman sekitar 10 tahun ya. Jadi pada waktu itu ada revolusi, Mercedes membuat tipe baru. Nah, ditulis kalau Bapak tahu ada satu mobil yang panjang untuk mobil angkutannya, angkutan yang mewah. Limusin. Ya limusinnya gitu ya, namanya Viano gitu ya. Dia itu diproduksi di Bratislava Pak. Pada waktu itu tahun 2021 itu mulai diproduksi. Dan Beetle kalau Bapak lihat suka di jalan yang baru itu, masih baru itu juga di Bratislava. Kenapa begitu? Karena untuk biaya produksi di Jerman itu dengan Bratislava 1:3 Pak. Satu engineer dengan kualifikasi yang tertentu sama itu bisa dibayar 3 di Bratislava. Bayangkan kalau dia pasang pabrik di Cina, satu engineer bayar 10 Pak. Tapi implikasi dari itu semua otomatis blueprint akan berpindah Pak ke sana. Demikian juga kalau mobil ya kita udah tahu ya banyak mobil Cina. Sebetulnya mobil itu prinsipnya sama, blueprintnya pindah nih. Itu bisa dikerjakan, bisa di copy paste. Kemudian keluar merek. Tapi kalau industri mobil kan kaitannya industri besar, jadi dia harus punya legalisasi sehingga harus ada merek-merek tertentu. Sulit untuk masuk ke pasar dunia, akhirnya dia mengakuisisi pabrik-pabrik yang sudah terkenal untuk yang dalam kondisi yang ini. Kemudian seperti GM misalnya kan dibeli. Nah, kalau iPhone itu sudah hal yang lumrah gitu, sangat murah. Kemudian yang saya perhatikan gitu ya, saya mempelajari Oppo segala macam itu sebetulnya fisiknya di awal keluar tuh sama dengan Apple Pak, cuma satu tombol gitu. Dan itu adalah copy paste. Nah, ini suka tidak suka gitu ya, diadopsi gitu. Dan akhirnya mereka tidak hanya mengambil tapi juga mengembangkan. Betul. Ya kalau bisa saya analogikan ya keluarlah tuh Huawei. Huawei itu flagshipnya Cina sementara ini sampai saat ini. Makanya dia ditentang berat oleh Amerika pada saat itu. Ya karena memang itu lebih canggih Pak gitu, dibanding Apple. Ya itu salah satu dari implikasi kerjasama ya Pak ya. Artinya yang bisa saya lihat dari 3 negara Asia Tenggara plus Cina itu teknologi yang paling baik kita bisa mengacu pada yang baik tentunya. Selama itu memang berjalan dalam ranah yang benar, legal gitu. Nah, kami berusaha untuk menjalin ke sana. Kemudian terjadilah COVID-19 sehingga ada blank gitu. Ada sedikit Tapi kalau untuk Asia Tenggara kita masih dengan Filipina juga masih gitu ya. Terutama joint conference gitu ya. Joint conference itu juga untuk pengembangan pendidikan jarak jauh ya Pak ya. Gitu. Jadi kalau nanti ada konferensi-konferensi yang akan kita gelar itu biasanya dengan universitas di luar atau di Asia Tenggara. Terima kasih Pak atas penjelasannya. Saya kira ini satu yang enggak betul. Kami memang memerlukan hal seperti itu karena kata orang kalau kita hanya berdiam tanpa ada kemauan untuk maju dengan inovasi dan sebagainya, ya kita akan ketinggalan kan gitu. Sehingga kami Universitas Madura juga walaupun kita di daerah di kabupaten tapi berupaya untuk paling tidak untuk bisa mengikuti semua yang ada itu.
Terima kasih sekali lagi Pak Suli. Sebagai closing statement bisa secara pribadi dari Pak Suli. Bagaimana kesannya tentang Universitas Madura ini? Silakan. Baik. Beberapa kali kunjungan saya ke Universitas terkesan ya. Artinya di wilayah timur nih ya, maksudnya ke timur ya, Jawa bagian timur ini yang mana penduduknya lebih banyak ini pada komoditi garam gitu ya, dan pertanian. Berdiri ada Universitas Madura ini. Saya berharap bahwa ini bisa menjadi flagship di Jawa Timur, salah satu flagship ya Pak ya. Yang artinya harapan saya adalah kedepannya mereka atau Unira ini bisa lebih memfokuskan pada pertanian atau sehingga kearifan lokalnya itu bisa diangkat, dan itu bisa membawa tidak hanya untuk tingkat nasional tapi juga internasional. Itu harapan kami juga, gitu ya. Biasanya ya dengan upaya Simolek yang ini salah satunya adalah mengarah ke sana ya Pak ya. Kita tidak melupakan kearifan lokal dengan pemanfaatan teknologi yang ada, dan kemudian bisa meningkatkan dikasih kearifan lokal dan potensi wilayah di bagian timur. Terima kasih Pak Suli. Itulah bincang santai kita dengan Pak Zul Setiawan dari Siamolek. Mudah-mudahan para pemirsa podcast Universitas Madura bisa mendapatkan manfaat dari bincang santai ini. Terima kasih. Saya kira cukup sekian pada kesempatan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.